Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya di CKL, Celoteh Keseruan Lani. Masih dengan Mbak Tia Subiakto. Sekarang kita nggak serius ya. Nggak. Mau ngobrol kondisi sekarang nih, kondisi pandemi yang lagi bikin pusing banyak orang. Kita mesti ngapain sih? Ya sih yang pasti awalnya tuh pandemi ini pasti membuat semua orang stay at home. Itu yang pertama, Iya. work from home, iya. Terus udah gitu ada beberapa bidang yang pertama kali terdampak sekali gitu. Kayak di dunia aku aja, di dunia perfilman aja. Itu benar-benar yang ada film yang syuting tiba-tiba diminta berhenti, kayak gitu-gitu. Karena nggak boleh berkumpul kan? Iya, nggak boleh berkumpul, kan harus jaga jarak, harus pakai masker dan segala macam. Nah, itu akhirnya membuat semua orang bingung gitu loh, kita mau ngapain sih gitu. Sementara untuk hal yang specialized ini gitu, kita nggak bisa gitu. Ya akhirnya kita memang harus menggali potensi diri sendiri. Iya ya, tiba-tiba muncul tuh ide gitu ya biasanya ya, mau nggak mau ya. Betul. Nah misalnya kayak gini deh, oke, kalau aku kan memang dari menata musik film, iya sih memang kalau ngerjain musik di studio nggak pakai acara kumpul-kumpul, tapi kan bahan yang aku mau bikin musiknya kan dari syuting kan, production kan gitu, yang bakal kumpul-kumpul. Nah di situ yang agak mati. Nah itu begitu pas kerjanya cuma tinggal segini nih, berarti akhir tahun aku ngapain ya gitu. Nah akhirnya aku menulis kan gitu. Dari menulis itu kita bisa mendapatkan royalti di situ, karena memang itu benar-benar investment. Nah ada lagi satu contoh, anak sambung aku, jadi dia juga berada di production, tapi dia sempat ngalamin sih syuting yang benar-benar diberhentiin gitu. Terus udah gitu yang nggak bisa syuting sama sekali gitu, dan baru married, baru aja married. Jadi akhirnya dia juga memutuskan untuk oh iya ya, aku juga mesti bisa ganti survive dong ya, tetap harus survive. Nah memang sih sebenarnya yang dituju oleh emak-emak juga, ibu-ibu, itu adalah makanan. Iya. Karena food and beverages itu kan memang termasuk kebutuhan premier kan, Mbak. Benar. Dan merebak, makanan apa aja ada. Emang. Udah gitu yang lucu tuh tetangga tiba-tiba bikin ini, bikin itu. Enaknya sih kita nggak pesen jauh-jauh ya gitu. Tiba-tiba di grup tetangga tuh jual ini, jual itu, kok jualan semua. Iya sih. Aku pun bikin sambel. Aku ntar ini dong Mbak, mesen. Nah itu tadi mau dibawa, kelupaan. Jadi kita bikin sambel. Sambal itu agak unik sih, dari ikan-ikanan. Jadi ikannya tuh diasap, semua macam ikan. Ikan pari, ikan cucut. Ikan cucut tuh perasaan denger zaman SD. Ternyata ikan cucut apa sih Mbak? Ikan cucut yang dulu suka ada di buku-buku ikan itu, yang ininya panjang, mulutnya panjang ya kan. Itu ternyata dagingnya enak banget. Itu diasap, setelah diasap disangrai, baru kita bikin sambel, nggak pakai pengawet. Kan akhirnya keide tuh kayak gitu ya. Iya. Skincare sih masih jalan. Skincare masih jalan. Masih. Cuma nggak so booming lalu-lalu lah ya. Orang lebih mentingin kebutuhan primer kan. Iya, betul. Makanya nih makanan kayaknya oke. Enggak, coba masak aja. Aku sih waktu itu tahun 2001 sempat belajar masak. Apaan aja, iya bener sih. Palu gada deh. Aku tuh senang ini, bikin waktu itu banana bread. Jadi ya roti banana gitu. Cuman kan sekarang kan memang kegiatan aku pusatnya ditulis sama bikin musik, jadi begitu. Ke situ aja ditekunin ya. Lagian kan kalau pandemi gini nulis juga masih bisa. Kan nggak perlu kumpul, nggak perlu kemana-mana, tinggal ke penerbit. Dan orang juga nggak kemana-mana anyway. Jadi memang dengan menulis buku juga membuat yang baca kan juga enak, di rumah aja dia masih bisa. Iya. Kan salah satu hiburan juga ya, membaca buku. Kalau aku sih hobi ya. Betul. Tapi kayaknya pandemi gini nih bikin orang emang jadi yang tadi nggak punya ide beride. Terus orang-orang yang tadinya kayaknya nggak mungkin bisa masak, tapi dia nggak pernah masak, akhirnya masak buat cari tambahan gitu sih. Tapi yang paling penting sih di pandemi ini UKM banyak banget sih yang berjamuran lah gitu. Jadi kita juga mungkin tidak perlu khawatir sih gitu. Sebenarnya nggak perlu begitu khawatir tentang keadaan kita yang akan datang.
Itu menurut aku. Di sini sekarang ini Indonesia khususnya, khususnya. kita nggak perlu terlalu khawatir karena kan di beberapa negara udah menyatakan bahwa kita krisis gitu. Cuman kayaknya aku ngelihat sih semuanya sudah mulai beralih menjadi berusaha diri sendiri gitu loh. Coba kemarin ada ibu-ibu yang bilang gini, kalau kita semua usaha yang beli siapa? Itu pertanyaan loh. Iya, maksudnya semua orang berusaha yang beli siapa? Contoh kayak kemarin gini, sama teman gitu kan, gue punya sambal nih, enak. Terus gue juga bikin keripik gitu, jadi kita tukeran beli gitu. Jadi barteran ya. Sama sih aku sempat yang ini aku nawarin kan, aku udah mulai rilis novel nih mas gitu. Oh ya aku juga mau rilis novel buat bulan Oktober, kita barteran aja. Sementara aku novelku segini, novel dia 400 halaman. Ya ampun. Bicara soal halaman ya, makanya kemarin aku bilang sebenarnya seru yang segini sih, maksudnya dalam artian nagih ya. Nagih. Kalau kebanyakan kadang-kadang nanti deh gitu, ada waktu kepotong. Kalau ini 1 hari aja tuh kemarin sih 1 hari setengah lah aku habis. Dan dengan lancar jayanya. Lancar jaya. Karena ya paling kepotong sholat ya, mandi gitu. Tapi terus lagi enak gitu, cepet. Aku makanya aku bilang kemarin berarti ya kalau bikin novel jangan tebel-tebel. Memang rencananya nggak tebel-tebel sih. Jadi memang aku tuh kan memang gayanya tuh memang straight apa adanya gitu. Simple straight apa adanya. Jadi ya nggak perlu yang ini ya. Ya. Tapi kena, seru, intinya dapet gitu kan. Iya, kalau persepsi aku sih mungkin karena maksudnya bagi yang masyarakat awam membaca gitu, tidak terlalu jelimet, itu membuat nyaman sebenarnya. Iya sih. Yang penting feel-nya dapet lah. Gitu. Udah gitu kan common ya, maksudnya keadaannya tuh emang terjadi di masyarakat, jadi kita bacanya juga nggak berat sih. Betul. Jadi buat ibu-ibu, terutama wanita ya, yang di kondisi pandemi nggak boleh putus asa, ngeluarin ide, berpikir keras biar kita nggak pusing ya. Karena ibu-ibu loh yang dipusingin terutama. Ya ini curahan hati ibu-ibu ya. Ibu. Mesti beride. Ada ide lain nggak sih buat ibu-ibu di luar sana? Ngapain nih? Bisa juga jadi endorser sih. Itu juga tuh. Itu juga salah satu peluang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau kreatif sedikit dan menggali potensi kita lewat SWOT analysis gitu, itu pasti peluang ada. Endorser ya, berarti akun aginya nggak boleh ditutup. Iya, jangan. Jangan dikaryakan itu medsos gitu. Berarti endorser, masak ya, kalau yang tiba-tiba yang senang jahit ya fashion. Iya, bisa ya. Berarti banyak ide sebenarnya. Ini gimana kita mau. Ya sekarang kayak gini Mbak. Kayak zaman sekarang tuh masker itu dibikin kain kan. Fashionable semua kan. Iya. Itu juga bisa jadi peluang banget. Udah nggak perlu nyari-nyari. Waktu awal kan kita nyari yang masker yang triple itu loh, yang masker kesehatan itu kan. Iya. Sampai habis tiba-tiba ada ide bikin masker kain, ternyata malah booming ya sekarang ya. Iya. Jadi jari jahit, masak, nulis, bisa siapa aja ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting kita tidak boleh menyerah, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh stres, kita harus move on, kita harus jalan terus, dan kita harus bergandengan tangan. Nah betul. Nggak boleh sedih, move on, berdoa. Keluarin ide-ide terus ya. Iya, terus. Stres sih emang yang penting tuh jangan sampai. Iya, jangan sampai stres. Karena kita stres udah dimampet ya semua ide-ide ya. Seru banget nih ngobrol sama Mbak yang satu ini. Idenya banyak banget. Pernah ya kita telepon tiba-tiba, kayaknya pengen bikinin film tentang skincare lah, inilah itu. Aduh, itu masih ada loh, dan itu menjadi satu ide untuk dibikin novel berikutnya. Tuh gitu, kan, Mbak. Aduh. Aku jadi flattered. Kita harus ketemu deh, maksudnya untuk serius ya. Yang penting aku bikin skenario dulu, jebret dalam satu, terus nanti kita ketemu, nanti aku langsung novelisasi. Lagi ide-ide juga banyak nih. Mau bikin skincare terbaru juga, maksudnya yang emang aku udah mulai belajar sama Bapak Sugiarto. Oke deh. Pak Bi. Halo Pak Bi. Jadi tentang apa? Boleh di lingkupnya agak dikecilin gitu. Jadi tentang skincare-nya kemarin kan agak terlalu meluas ya buat usia sekian-sekian. Aku pengen yang kayaknya buat yang seusia-usia kita deh, anti aging.
Oke. Nanti kalau itu udah jalan, enak. Boleh, Tuh, boleh. aduh tersanjung mau dibikin film. Iya deh, Mbak Tia, terima kasih banyak lagi nih dikasih kesempatan kita ngobrol, tukar pikiran ya, buat wanita di luar sana nggak boleh sedih, nggak boleh stres, tetap berkarya, semangat. Terus apa lagi? Berdoa. Dan tetap berpegangan tangan, kita harus bersatu saling mendukung, itu aja. Nah, semoga bermanfaat. Share for all, happy together. Dari sana Mas, angle sana. Udah. Pelan-pelan, tangannya. Slow motion. Itu mah di ini aja Mas. Pakai kerudung putih, kayak kebanggaan banget. Iya,